Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Vira Kurniawati, dan ada teman saya, Deva Meliasari, Yolanda Nur Agustina, dan Muhammad Ramadan. Kali ini kami akan memaparkan sedikit materi mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Untuk materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan perkembangan globalisasi yang sangat kuat. Selain itu, komputer dan internet memiliki sifat yang dinamis yang dapat mendominasi kehidupan manusia dalam berbagai bidang, baik bidang pendidikan ataupun bidang lainnya yang memerlukan fasilitas tersebut. Melalui teknologi informasi dan komunikasi ini, pembelajaran dapat bersifat dua arah. Pendidik dapat lebih mudah menyampaikan materi dan peserta didik lebih mudah mengerti materi yang sedang disampaikan dan dapat mengerti dengan baik. Untuk materi kedua yang akan kita bahas adalah mengenai teknologi pembelajaran memiliki 5 konsep dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu desain, yang kedua yaitu pengembangan, yang ketiga yaitu pemanfaatan, yang keempat pengelolaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Desain itu sendiri meliputi kegiatan yang dilakukan untuk menyesuaikan karakter peserta didik. Pengembangan kreativitas yang dimiliki guru untuk membentuk atau mengedit materi sebelum disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu pengembangan, meliputi kegiatan baik audio maupun visual. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan, meliputi pengembangan inovasi yang dimiliki pendidik dalam menunjang proses pembelajaran. Kemudian yang keempat ada pengelolaan, yaitu meliputi kegiatan pendidik dalam mengelola aktivitas pembelajaran. Untuk yang terakhir yaitu evaluasi, meliputi kegiatan penilaian atau pengukuran belajar mengajar selama periode tertentu. Ada 4 media pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama, internet. Internet merupakan media sesungguhnya dalam pendidikan berbasis IT. Dalam pengembangan internet memunculkan model-model seperti e-learning, distance learning, web-based learning, dan sebagainya. Internet merupakan jaringan komputer global sehingga mempermudah informasi dan pengetahuan. 2. Intranet. Intranet merupakan alternatif ketika internet mengalami suatu hambatan. Intranet memiliki karakteristik yang hampir sama dengan internet. Akan tetapi, intranet hanya bisa digunakan pada area lokal, seperti gedung, kantor, kelas, serta sekolah. Model-model pembelajaran sinkron dan tidak sinkron mudah dan murah ketika kita menggunakan intranet. Yang ketiga, mobile phone. Pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan kita untuk mengakses pengetahuan melalui ponsel seluler. Pada media ini memunculkan istilah baru yaitu mobile learning. Yang keempat, CD-ROM atau flash disk. Media ini dapat digunakan ketika internet atau intranet tidak terdapat jaringan. Materi dapat disimpan, kemudian dimasukkan ke dalam komputer. Media ini merupakan media yang paling sederhana dan paling murah. Komponen utama dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi. Learning Management System, program perangkat lunak berbasis web untuk manajemen, dokumentasi, pemantauan, pelaporan, administrasi, dan distribusi konten pendidikan. Program pelatihan, manual teknis, video instruksional atau bahan perpustakaan digital, dan proyek pembelajaran dan pengembangan. Ide Learning Management System berasal dari e-learning yang dikembangkan dari kebutuhan akan konten pendidikan dan alat pelatihan yang murah, mudah diakses, mudah digunakan, dinamis, kolaboratif. Platform e-learning menyediakan infrastruktur internet di mana pembelajaran terjadi melalui berbagai teknik partisipasi. Learning content. Learning content adalah materi pembelajaran itu sendiri yang akan disajikan peserta pembelajaran.
isi materi harus dibuat oleh mereka yang punya kompetensi di bidangnya. Tidak peduli apakah mereka memahami banyak tentang IT atau tidak. Setelah isi materi selesai dibuat, baru kemudian dibuatkan versi elektroniknya oleh para pengembang konten atau content developer, sehingga bisa dimasukkan ke dalam LMS. Penyajian konten harus mengandung daya tarik sehingga peserta memiliki minat untuk membaca atau mempelajari, mengandung unsur-unsur animasi, suara, video, interaktif, dan simulasi. Manfaat media teknologi dalam pembelajaran yaitu dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pembelajaran yang sedang dibahas, karena dapat menjelaskan konsep yang sulit menjadi lebih mudah atau lebih sederhana, membantu pengajar menyajikan materi pembelajaran menjadi lebih mudah dan cepat sehingga peserta didik mudah dipahami, lama diingat, dan mudah diungkapkan kembali. Dampak positif teknologi dalam pembelajaran yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Selain dampak positif, tentunya ada dampak negatif untuk teknologi dalam pembelajaran, yaitu e-learning yang dapat menyebabkan pengalihfungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan atau menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual, karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Sering mengakses internet dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti game online dan lain-lain sebagainya, mengakibatkan tindakan kriminal atau cybercrime, menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik bagi pelajar, siswa atau mahasiswa maupun pengajar, guru, dan dosen.